fa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Faqad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-quwwata bir-ramyi. Rawahu Muslimun wa ghairuhu min hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Contoh yang kedua adalah firman Allah Ta'ala surat An-Anfal ayat 60, dan persiapkanlah kalian untuk menghadapi mereka quwwah, apa saja yang kamu sanggupi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan al-quwwah dengan memanah. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya. Contoh untuk tafsirul Quran bis sunnah ikhwah. Yang kedua, menafsirkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini namanya jumlah apa ini, ta? Naam, fiilnya mana, ta? Fiilnya mana? A'iddu, itu fiil apa? Fiil amr. Fa'ilnya mana? Terus belakangnya sudah betul jumlah fi'liyah, sudah betul fi'ilnya amr, tinggal fa'ilnya apa, ini perlu dimerujuk lagi ya. Terus saya belakangnya fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu antum, ya. A'iddu fi'lu amrin fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu antum, ya kan? Ya, atau itu fa'ilnya wawu gitu. Nah. A'iddu lahum. A'iddu wawu pada a'iddu kembali kemana itu? Rohayatin. Wawu pada a'iddu kembali kemana? Terus belakangnya ya, mukminin. Wawu jamaah kembali kemana ikhwah? Al-mukminin, ya. Ya. Terus hum pada lahum kembali kemana? Ya, kufar. Ya, kufar. Di sini berarti a'iddu fi'il amr, bermakna Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin, ya kan? Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin, apa perintahnya? Perintahnya i'dad. Apa perintahnya? Di i'dad, memerintahkan untuk i'dad, melakukan persiapan, agar menyiapkan mastata'tum, apa saja yang dimampui dari kekuatan, lahum untuk menghadapi kaum kufar. Ya. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kaum muslimin, ya, kaum mukminin berarti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penyiapan kekuatan, ya kan? Penyiapan kekuatan semampunya, nah gitu. Ya, tentu di sini ya apa yang mampu, ya kan? Apa yang mampu. Kemudian sunnah Nabi
Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan kekuatan yang paling ideal. Kekuatan yang ideal. Kekuatan yang sempurna. Ya, jadi Nabi memberi arahan, bimbingan untuk supaya dalam menyiapkan kekuatan sampai pada tingkatan kekuatan yang ideal. Ya. Kekuatan yang maksimal, yang sempurna. Apa itu? Itu beliau sabdakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Ya, ketahuilah sesungguhnya al-quwwata, kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang sempurna. Kekuatan yang sempurna adalah ar-ramyu. Nah itu, ar-ramyu. Ar-ramyu berarti kekuatan yang itu senjatanya bisa dilemparkan. Ya, nah, ar-ramyu itu melemparkan, kan gitu. Kalau yang dilemparkan itu suara namanya, perkataan namanya, tuduhan, ya kan? Kalau yang dilemparkan kerikil, batu namanya, ya melempar, ya kan? Melempar, gitu. Ya kalau yang dilemparkan itu panah namanya memanah. Kalau dilemparkan tombak namanya nombak. Ya kan gitu. Kalau yang dilemparkan itu peluru namanya menembak. Itu kan itu namanya menembak. Kalau yang dilemparkan rudal namanya ya merudal. Itu semua itu artinya semua itu adalah merupakan makna dari ar-ramyu. Ya. Itu semua adalah makna dari ar-ramyu. Nah gitu. Jadi itu kekuatan yang sempurna itu. Kekuatan sempurna itu adalah senjatanya tidak hanya yang dipegang pada tangan. Ya kan? Karena itu juga senjata, ya. Apakah itu pisau, apakah itu pedang, ya kan gitu. Kalau di Indonesia ya apa? Keris, gitu kan, itu kan. Pegang kan itu kan? Pegang, nah itu. Itu kekuatan juga. Tapi kekuatan yang sempurna kita diberi arahan oleh Nabi kita apa? Ar-ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Itu ikhwah ya gitu. Itu tafsir dari sunnah. Dimenafsirkan firman-Nya Allah Ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dia nanti bagaimana itu kita umat muslim ya kan gitu. Ya, memang dituntut untuk punya persenjataan, punya kekuatan yang maksimal dan supaya kita sampai pada senjata kekuatan yang bisa dilemparkan, ditembakkan, ya kan itu kan? Ditembakkan dan itu mengikuti perkembangan waktu. Itu mengikuti perkembangan waktu kan gitu. Jadi kita tetap kalau mengejar senjata seperti itu ada perintahnya untuk membela apa? Membela Islam, membela iman. Ya, itu ya Pak. Yang kedua untuk tafsiru Al-Qur'an bisunnah. Ya, sekarang yang ketiga tafsirul Qur'an bi kalami as-sahabah. Yuk dibaca. Bismillah. Qala mu'allif ta'ala. Salisan kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama dawul ilmi minhum wal inayati bit tafsiri ya annal qur'ana nazala bilugatihim
wa fi asrihim wa li annahum ba'dal anbiya'i asdaqun nasi fi talabil haqqi wa aslamuhum minal ahwa'i wa adharuhum minal mukhalafati alati tukhawwilu hala oh, hala khala hala di Al-Quran ada hala yahulu tahulu tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi lisawabi. Kalau di Al-Quran yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Bainat taufiqi lisawabi. Ya. Walidzalika amsiluhu Amsilatun ya. Amsilatun. Ya amsilatun lah. Titiknya enggak ada. Ya latihan cerdas no. Walidzalika amsilatun kasiratun jiddan minha qaulu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa faqad sahha an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anahu fassarul mulama sata bil jima'i. Yang ketiga, kalam sahabat radhiyallahu anhum terutama punya ilmu di antara mereka menguasai dengan tafsir karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka dan di zaman mereka. Dan karena mereka setelah para nabi adalah paling benar manusia dan di dalam mencari ilmu, dalam mencari kebenaran dan paling selamat mereka dari hawa nafsu dan paling bersih mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang menghalangi di antara manusia di antara taufik karena kebenaran. Dan di antara permisalan yang banyak sekali di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 43, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau salah satu dari kalian kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, maka telah disahihkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia menafsirkan menyentuh wanita itu dengan jima. Ya ikhwati fillah, yang berbahagia, yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dalam rujukan tafsir Al-Quran
yaitu dalam menafsirkan Al-Qur'an merujuk kepada kalamus sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Hanya saja ikhwah, di sini beliau syaratkan atau ditekankan yang mempunyai ilmu dan perhatian dalam tafsir. Ya, gitu. Yang mempunyai ilmu dan perhatian dalam tafsir. Itu catatan, ya, memang dikarenakan apa? Memang para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka memang ya, ilmunya juga ada yang menengah, ada yang ilmunya sampai tingkat tinggi, ada yang perhatiannya pada fikih, ada yang perhatiannya pada tafsir, kan gitu. Maka untuk masalah tafsir ya berarti apa? Dicari di antara sahabat yang berilmu banyak dan punya perhatian khusus atau perhatian lebih spesial dalam masalah tafsir. Maka beliau kata di situ la siyama dawul ilmi minhum wal inayah bid tafsir. Itu memang menunjukkan manusia tidak bisa semua bidang, ya kan? Tidak bisa semua bidang. Dan juga memang tidak bisa semuanya harus berilmu. Artinya ilmunya harus seperti laut semua. Nah itu enggak bisa kan gitu. Sebagaimana sahabat pun di sini diberi catatan yang dawul ilmi. Ya kan berarti maknanya apa? Enggak semua sahabat berarti dawul ilmi. Dan juga enggak semua sahabat adalah dawul inayah bil tafsir. Ada yang dawul inayah bil fikhi. Kan itu kan demikian. Memang ya karena memang keterbatasan manusia. Nah itu orang punya kecenderungan dan punya spesialnya masing-masing kan gitu. Namun demikian ya tentu kalau kita belum spesialis ya Mas Ian ya. Masih umum ya. Masih ilmu umum. Umumnya masih belum cukup. Apalagi mau apa? Mau spesial. Ya. Ya, boleh punya kecenderungan tapi kan masih umum ya kan gitu. Ini masih pokok-pokok semua, masih semua dasar. Kemudian alasan bahwasanya kalamus sahabah radhiyallahu taala anhum itu rujukan dalam tafsir ikhwah. Beliau jelaskan beberapa sebab. Yang pertama, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Ya kan, Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka, ya kan gitu. Oleh karenanya dahulu mereka membaca Al-Qur'an atau dibacakan Al-Qur'an bisa langsung paham. Ya kan, bisa langsung paham. Jadi mendengarkan Nabi mendapatkan wahyu membaca Al-Qur'an pun mereka langsung bisa paham. Bahkan juga bisa sebagai dalam riwayat Nabi khutbah hanya membaca satu surat. Jadi khutbah membaca satu surat kan itu. Itu sudah sampai ilmunya kepada para sahabat kan itu. Jadi Nabi pernah khutbah membaca surat Qaf. Surat Qaf itu pernah gitu. Makanya kalau umat itu semuanya pandai bahasa Arab, itu jane yo gampang ke sing ngatur ya. Gampang ke sing ngatur yo gampang ke sing ngajak apik ya toh. Itu. Ya. Jadi kalau dulu bisa khutbah itu hanya dibacakan ayat Al-Qur'an gitu. Kalau sekarang baca ayatnya dibaca ulang lagi terus diterjemahkan ya kan dijelaske ngono cek piye meneh kan gitu. Ya gitu. Ya. Cek tinggal ngantuk barang itu ya. Cek tinggal ngantuk itu nek khutbah itu sih.
Ya. Itu memang ya kita perlu menyemangati mereka jamaah ya, jamaah itu sadarkan. Jadi kita itu sebetulnya udah lemah, udah ketinggalan. Jadi ayo kalau khutbah itu semangat di waktu khutbah, ya kan gitu. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul mendengarkan khutbah berikut ya, ada terjemahannya ya kan, ada penjelasannya. Jadi ya memang Al-Quran tidak diturun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia kan itu, sehingga perlu terjemahan ya kan itu. Dan boleh khutbah pakai bahasa Indonesia ya, karena memang kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang berbahasa Indonesia. Justru dengan bahasa itulah, dengan bahasa Indonesia lah sampainya amanah, sampainya perintah. Sekalipun itu tetap pakai Al-Quran yang asli ya kan, yang diterjemahkan sebagai dasar dan pijakan ya. Itu yang pertama. Yang pertama kalamus sahabah rujukan dalam tafsir. Kenapa ya? Li'an al-Qur'ana nazala bi lughatihim. Jadi mereka memang paham Al-Qur'an ya kan? Itu bahasa mereka, langsung paham mereka. Makanya semestinya manusia merujuk kepada kalam sahabah. Kalau kalam kita kan enggak rujukan. Ya, kita aja belum paham gitu. Terus ngaji jarang paham. Yang kedua, alasannya apa ya? Yang kedua, wali'an al-Qur'ana nazala fi asrihim. Wali'an al-Qur'ana nazala fi asrihim. Karena Al-Qur'an turun itu pada masa mereka. Apa artinya? Artinya mereka mengetahui keterkaitannya, mengetahui peristiwa-peristiwanya, mengetahui latar belakangnya, karena Al-Quran turun pada masa mereka. Kayak kita tahu apa yang terjadi di bangku sekolah kita, ya kan gitu. Kenapa? Aku neng kuno, itu kan. Itu pada masaku, itu angkatanku itu tuh. Kita kan tahu kan itu kan, kita ngerti yang demikian. Kamu tuh nggak tahu itu kakak kelas itu tuh. Ini jadi akan turun pada masa mereka, sehingga mereka tahu latar belakangnya, nah itu, tahu berbagai kaitannya. Seperti misalnya yang kita telah bahas dahulu, satu contoh ya. Misalnya firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah 158, Innas sofa wal marwata min sya'airillah famal hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Ini kata Dia Ta'ala, fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima, maka tidak mengapa atas orang itu untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kalau ditanyakan begitu secara bahasa, apa hukum sa'i? Apa hukum sa'i? Antum ahi, apa hukum sa'i? Mubah, ya kan? Karena kata Dia Ta'ala fala junaha, kan gitu. Fala junaha alaihi, oh berarti hukum sa'i itu mubah. Ya kan gitu. Itu kalau kita kepada bahasa. Tapi kalau kita kepada kalam sahabah lain, karena apa? Mereka tahu backgroundnya. Mereka tahu bahwa ini ayat turun kaitannya adalah manusia pada masa dahulu, ya, mereka keberatan. Ya. Bagaimana tentang tawaf? Kan gitu. Nah, kemudian itu ditiadakan oleh Allah, meniadakan kharaj keberatan mereka dalam sa'i antara Safa dan Marwah dengan kata-kata fala junaha alaihi. Adapun hukumnya sa'i tetap masuk pada
Innas safa wal marwata min sya'airillah, kan gitu. Itu tetap rukun gitu kan. Rukun dalam umroh, rukun dalam haji, bukan hanya mubah, karena Allah katakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Adapun perkataan ya ta'ala fala junaha alaihi hanya meniadakan haraj, meniadakan keberatan karena sikon sebelumnya. Kan gitu. Ini contoh bahwasanya sejarah itu mempengaruhi, ya kan? Mempengaruhi pemahaman. Gitu. Sejarah mempengaruhi pemahaman. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya alasannya? Bahwa kita mesti merujuk kepada kalamus sahabah. Yang ketiga wali anal Qur'ana nazala wali anna sahabata asdaqun nasi fi talabil haq ba'dal anbiya. Ya, li anna sahabata asdaqun nasi fi talabil haqqi ba'dal anbiya. Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang jujur betul jujur, tujuannya adalah mencari al-haq. Beda dengan selain mereka atau kurun sesudah mereka atau mungkin kurun di masa kita ini begitu. Banyak orang itu yang belajar tapi ternyata belajarnya tidak tolabil haq. Apa belajarnya? Belajarnya dikader untuk menguatkan pendapat kelompoknya. Yang itu, dikader untuk membela pendapat kelompoknya, untuk diajari fanatik dan ta'assub pada kelompoknya masing-masing. Nah itu. Kalau para sahabat enggak, mereka betul-betul jujur belajar itu untuk tolabil hak itu para sahabat. Nah itu. Ya ikhwati yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, sekalipun masih anak-anak gitu, sudah terbiasa terdidik ketika belajar itu mencari al-haq. Seperti dicontohkan kisah Ibnu Abbas ketika diuji bersama yang lebih berumur, ya, dalam memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Ini kalau memahami dohirnya ayat, apa ya? Isinya fasabbih, perintah untuk mensucikan Allah, bihamdihi dan bihamdi rabbika, dan memuji Rabb tabaraka wa ta'ala, wastaghfir, dan disertai istighfar. Kapan? Idza jaa nasrullah, bila telah datang pertolongan. Ini yang dipahami begitu. Dan itu memang ya demikian, itu makna yang terkandung begitu. Dan memang semestinya demikian. Kita memang harus selalu mensucikan Allah dengan memujinya. Kita harus istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi Ibnu Abbas titik tekannya bukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa titik tekannya? Pada idza jaa nasrullah, itu mengisyaratkan berarti ajal Nabi sudah dekat. Nah itu, ajal Nabi sudah dekat. Itu menerangkan dekatnya ajal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata sahabat Umar bin Khattab, itu yang saya pahami juga demikian. Nah itu. Itu ya rahimani wa rahimakumullah, alasan yang ketiga. Ya.
Yang keempat apa ikhwah? Afan ya. Jadi apa yang pertama tadi apa? Al-Qur'an nazala bilugatihim. Sudah. Yang kedua Al-Qur'an nazala fi asrihim. Nah, yang ketiga ada 3. Yang ketiga ada 3. 3A, para sahabat asdaqun nasi fi tolabil haqqi ba'dal anbiya. Itu. Terus 3B, para sahabat adalah aslamuhum minal ahwa. 3C, para sahabat adharuhum minal mukhalafatillati tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi lis-shawab. Nah gitu. Jadi yang ketiga ada 3 alasan ya. Jadi yang pertama sudah 3A sudah, para sahabat apa? Manusia yang paling jujur. Memang kalau belajar benar-benar mencari al-haq. Mencari mana yang hak. Walaupun ada pada orang lain. Ya kan? Ada pada musuhnya. Ada temannya kan gitu. Benar-benar untuk mencari al-haq. Yang kedua, para sahabat apa ikhwah? Aslamuhum minal ahwa. Para sahabat mereka adalah orang yang lebih selamat dari hawa nafsu. Artinya waktu itu di masa sahabat belum ada perpecahan. Belum ada bergolong-golong. Berkelompok-kelompok, sehingga belum ada hawa nafsu, ya kan? Umat masih satu, belum terpecah belah. Hampir tidak ada perpecahan, ya kan itu kan? Padahal hanya sedikit sekali. Sehingga itu mempengaruhi benarnya pendapat mereka. Itu mempengaruhi benarnya kalam mereka, sehingga layaklah manusia zaman sekarang ini merujuk dalam tafsir. Bagaimanapun perkembangan sekarang mesti menghormati dan merujuk kepada kalam sahabat. Karena pada masa mereka adalah masa yang masih selamat dari perpecahan, dari hawa nafsu. Kalau sekarang kadang tak sudah diolah bagaimana sesuai kelompoknya. Ya kan, sesuai ahwanya, firqahnya. Ya begitu. Seperti misalnya firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 3 misalnya. Misalnya surat Az-Zukhruf ayat 3. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, coba ada yang baca Az-Zukhruf ayat 3. Ayo. Yuk, ada yang baca? Silahkan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka firqah yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya kan? Itu Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwasanya Arabiyyan itu ada Qur'anan. Qur'anan itu adalah hal. Qur'anan hal. Terus hu itu maf'ulun bih satu-satunya. Sehingga ja'alnahu bermakna khalaqnahu. Di inna khalaqnal Qur'anan Arabiyyan gitu. Kami menciptakan Quran berbahasa dalam keadaan Quran berbahasa Arab.
Sehingga dengan begitu menguatkan pendapat mereka bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Tentu keliru ya kan? Tentu keliru. Ya. Di sini adalah yang sahih apa ikhwan, nanti diterangkan Al-Quran adalah kalamu ta'ala. Di sini ja'alna bermakna apa? Bukan khalaqa tapi sayyara, karena maf'ul bihnya 2. Jadi ja'ala itu kalau maf'ulnya 1 bermakna khalaqa. Itu betul memang begitu. Kalau maf'ulnya 2 bermakna sayyara. Sayyara. Nah, gitu. Menjadikan. Maka sini adalah ja'alna bermakna sayyara. Sayyara. Dia ta'ala menjadikan disayyarnal Qur'ana, bukan maf'ul kedua, Qur'anan Arabian, menjadi Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Begitu. Jangan hal. Jadi Qur'anan bukan hal tapi apa? Maf'ulun bih kedua, sehingga Al-Qur'an bukan makhluk. Bukan makhluk. Kan itu. Dan itu yang benar. Tidak ada yang muskil ya. Sebagaimana eskal mereka mengatakan eskal, nanti eskal yang mereka datangkan nanti dijawab gampang. Jadi tetap nanti yang betul adalah di situ, kalau adu eskal, adu nanti bantah-bantahan itu ya. Itu yang benar adalah ja'alna, situ bermakna sayyarna, bukan khalaqna. Ya memang di sini memang mutasabihat. Jadi ini yang mutasabihat. Artinya apa? Muncul beragam kemungkinan. Karena di sini Qur'anan memang bisa hal, bisa maf'ul bih kedua, memang bisa kan gitu. Jika hanya semata-mata mengandalkan lughah. Hanya semata-mata mengandalkan bahasa. Memang bisa begitu. Maka itu contoh suatu masa kalau mereka sudah ada ahwa, maka tidak bisa kita merujuk tafsir kepada masa itu yang sesuai ahwa mereka. Ini yang kita maksudkan. Ya kan, itu contoh. Kalau kita udah zaman ada hawa nafsu, udah ada firqah, udah ada Jahmiyah. Nah, kita ngaji ke Jahmiyah nanti akan mereka terangkan ini ja'alna bimakna khalaqna. Maf'ul bihnya adalah 1. Itu benar. Tapi yang salah adalah perkataan mereka ini bimakna khalaqna, 1 maf'ul bih yang salah. Ini yang betul 2, kan gitu. Karena Qur'anan maf'ul bih yang kedua, bukan hal. Nah, kan gitu. Tapi saat kita ngaji ke mereka akan dikatakan begitu. Nah, gitu. Itu contoh kita bahaya kalau udah tidak bisa merujuk kalam setelah masa apa? Sudah banyak ahwa, kan gitu. Makanya selamatnya kita merujuk kepada tafsir dengan kalam sahabat. Itu lebih jernih. Karena apa? Mereka adalah masa yang aslamuhum minal ahwa. Itu kan, mereka masa yang selamat dari hawa nafsu, enggak kena pemahaman firqah-firqah yang nanti dikajinya ayat, ditafsirnya sesuai pendapat mereka. Itu memang ya, jadi memang kekurangan jujur dalam tolabul hak. Ya kan gitu. Juga kekurangannya jujur dalam tolabul hak. Ada unsur-unsur untuk memenangkan pendapatnya, madhabnya, gitu kan? Kan begitu. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Itu yang kedua. 3B ya. 3B. Alasan tafsirul Quran merujuk ke kalam sahabat karena memang masa itu mereka adalah aslamun nasi minal ahwa, ya, aslamun nasi minal ahwa. Di masa-masa sahabat itu belum
belum ada perpecahan. Belum ada perpecahan firqah sehingga tafsirnya masih murni, tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat kelompok. Mau belum ada kelompoknya, kan gitu. Namanya aslamu minal ahwa. Nah itu. 3C apa ya, para sahabat dahulu orang-orang yang adharuhum minal mukhalafah. Mereka orang-orang yang masih lebih bersih dari al-mukhalafah. Yang mana yang namanya al-mukhalafah bagaimanapun juga ada asarnya. Ada pengaruhnya. Apa pengaruh mukhalafah? Pengaruh mukhalafah adalah tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi lis-shawab. Al-mukhalafah adalah menghalang-halangi rezeki nomplok. Ya kan? Itu bahasa gaulnya ya. Kan gitu kan gampang dipahami kan gitu. Kalau sini kan menghalangi antara seseorang dengan petunjuk kebenaran, kan gitu. Jadi saat dia itu enggak mukhalafah, rezekinya nomplok. Dibikin oleh Dia Ta'ala cocok dengan kebenaran, kan gitu. Bisa pas dengan kebenaran. Tapi gara-gara dia mukhalafah jadi terhalang. Dan Dia Ta'ala Maha mampu itu untuk menjadikan sebab terhalang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu banyak contohnya dan sering kasus seperti itu. Jadi kalau perasaan mereka masih jauh dari itu, jauh dari mukhalafah. Makanya orang kalau mereka jauh dari mukhalafah akan diberi apa tadi? Taufiq lis-shawab. Nah, sehingga mereka juga akan benar tafsirnya. Karena apa? Mereka jauh dari penyimpangan. Contoh, misalnya kalau orang itu tidak menyimpang akan diberi taufik oleh Dia Ta'ala, ya rezeki ini nomplok pas pena, pas bener, ya kan gitu. Nah, demikian sebagaimana firman-Nya Dia Ta'ala ya surah Muhammad ayat 17. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Itu kan? Walladzina tadau, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk tidak menyimpang. Ya kan? Apa kata Allah? Zadahum huda. Maka Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan Allah memberikan kepada mereka perangai takwa. Bermakna kalau tidak berhidayah, kalau mereka menyimpang terhalang. Ya kan, terhalang mendapatkan tambahan petunjuk. Nah, ini maka alangkah banyaknya penyimpangan itu, kemaksiatan itu jadi penghalang rezeki. Ya kan? Jadi kemaksiatan itu penghalang rezeki. Artinya rezeki yang bermakna sesuatu yang manfaat, dan rezeki yang paling bermanfaat apa ya, huda wa taqwa. Huda wa taqwa, makanya wa tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Itu kan? Jadi rezeki yang paling nomplok itu kalau mendapatkan takwa, rezeki yang paling besar. Nah itu. Kalau mereka tidak menyimpang akan diberi rezeki takwa. Atahum takwahum, kan gitu. Atahum takwahum. Berbeda ketika orang itu mereka menyimpang. Mereka berbuat kemaksiatan, berbuat dosa besar, kan begitu. Itu menghalangi. Tahulu bainal mar'i wa baina at-taufiqi lis-shawab. Demikian juga misalnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 13.
Itu firman-Nya Allah Ta'ala, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Kenapa dia Ta'ala ja'alna qulubahum qasiyah? Mengapa kata Allah kami menjadikan hati mereka keras, hati mereka tidak lunak, tidak lembut menerima kebenaran? Karena penyimpangan. Apa penyimpangannya? Fabima naqdihim, karena sebab naqdihim misaqahum. Karena mereka apa? Membatalkan janji. Ya kan? Janji dibatalkan, kan itu. Membatalkan janji. Nah, itu menyebabkan apa? Kata dia Ta'ala, ja'alna qulubahum qasiyah. Ini menerangkan ke kita bahwa penyimpangan adalah tahulu baina al-mar'i wa baina at-taufiqi lis-shawabi. Oleh karenanya kita dinasihatkan oleh para ulama, bila kita tertimpa satu musibah, tertimpa satu bencana, itu karena kita berbuat dosa sehingga terhalang dari rezeki nomplok, ya kan? Terhalang dari menyalahkan alam, ya kan? Menyalahkan alam. Warahimakumullah, atau yang terang jelas nas yang itu firman-Nya dia Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Jelas gitu kan? Nas tuh dia Ta'ala berfirman demikian, bahwasanya bila manusia berbuat dosa dan dosa membikin apa? Rona ala qulubihim, membikin noktah hitam di dalam hati, sehingga hati itu kemampuannya melemah untuk melihat kebenaran. Sebagaimana namanya ada noktah hitam kan kayak cermin, untuk memandang pun jadi kurang jelas, sehingga juga kebenaran pun kurang nampak, kan itu ibaratnya diibaratkan di hati ada noktah hitam. Artinya membuatkan pada manusia kan diberi mata kepala dengan sinar bisa melihat dunia dari antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, mata bisa melihat. Ini kan itu. Nah, dengan mata hati, dengan sinar Al-Quran bisa melihat jalan antar alam, ya kan? Antar alam dunia ke akhirat. Mana jalannya, kan gitu. Bisa tahu. Tapi ketika ini hati berbuat dosa dan maksiat, ada noktah-noktah hitam yang menghalangi pemiliknya, pelakunya untuk melihat jalan ke surga. Hingga dia istighfar dan bertaubat supaya hati kembali cerah, sehingga bersinar, bisa melihat jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang orang mesti tidak bisa mengandalkan kecerdasan. Ya. Memang cerdas berpengaruh, memang penting, tapi tidak bisa mengandalkan kecerdasan. Juga mesti mengandalkan kebersihan jiwa, kesucian hati, ya kan? Itu sangat berpengaruh supaya hatinya selalu bercahaya, tidak terhalang untuk melihat kebenaran. Nah, itu terjadi pada masa sahabat. Mereka orang-orang yang adharuhu minal mukhalafah, ya kan itu. Kalau sekarang HP jadul semarai maksiat ya. Dhisik renek HP yo orang maksiat jane ya. Sekarang ada HP tulisan jadul, kone HP ini cerdas. Singgo piye wae, sarana piye wae mendukung. Makanya banyak penyimpangan, ya kan? Banyak penyimpangan itu, banyak penyimpangan, banyak kemaksiatan. Itu mengotori hati, ya kan gitu.
mengotori hati, menutupi kesinaran hati. Kita harus hati-hati dalam memakai fasilitas untuk hal-hal yang tidak semestinya. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, itu 3 alasan. Yang ketiga ada 3, ya kan, bahwa kita selayaknya dalam tafsirul Quran merujuk kepada kalam as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain, ya begitu. Kemudian sekarang contoh tafsirul Quran dengan kalam sahabah, ya. Sekarang tafsiru Al-Quran dengan kalam sahabah, ikhwah. Beliau contohkan di sini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 43 ditafsirkan oleh siapa, ikhwah? Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardo au ala safar. Wa in kuntum mardo. Mardo i'rabnya apa itu? Pojok timur depan. Ya biar enggak lupa i'rabnya, masa engko enggak pernah bahas i'rab ditanyakan. Ya di murojaah lah. Nasab, kenapa? Khobar kana, sahih. Ya, samping kanannya. Mardo itu jamid atau mustaq sih? Loh, biasanya apa al-khobar itu? Mustaq, ya kan? Mardo biasanya atau tidak? Biasa juga, dia mustaq kan? Dia mustaq, mardo mustaq, ya kan? Mardo itu mustaq, ya kan? Isim apa mardo itu? Isim fa'il apa? Mustaqnya isim apa? Kan isim mustaq ada 8 toh. Isim alat, isim zaman, isim makan, ya kan? Isim tafdil kan gitu. Isim maf'ul, isim fa'il. Isim apa itu? Mardo itu. Antum ya. Iya. Nah, isim apa itu? Ya, belakangnya antum isim apa? Ya, antum. Dari semin. Terus lanjut. Isim sifat musyabbah. Sifat musyabbah itu bismil fa'il lah. Isim fa'il ya. Isim fa'il itu. Ya kan? Mardo fa-nya apa? Fa fi'ilnya. Mim. Ainnya ra. Lamnya dot. Ya, betul. Terus itu alifnya alif apa? Iya, alif ziyadah, sahih. Alif ziyadah. Ya kan? Betul begitu. Mardo itu ma ada duhu akhi. Ma ada duhu mardo. Ma ada duhu. Adat.
adaduhu. Bukan i'rabuhu, adaduhu. Mufrad. Kalau antum? Hah? Terus antum? Jamak ya kan? Jamak taksir kan? Ya jamak wong isimnya aja kuntum kok. Gimana? Isimnya kan kuntum ya kan? Nah, kan kuntum, wa in kuntum, isimnya kan antum, ya tentu khobarnya jamak lah. Gimana khobarnya mufrad? Itu kemudahan dibalik kesusahan menghafal kaidah. Karena susahnya kaidah dihafal demi memudahkan, nggak mungkin hanya menyusahkan. Demi kemudahan yang sangat banyak. Itu kuntum antum berarti mardho pasti jamak kan gitu, pasti jamak pasti jamak. Makanya jangan dipahami itu maf'alun. Mardho maf'alun, isim makan, isim zaman. Itu berarti udah bikinnya mufrad dulu berarti. Enggak mikir jamak berarti. Padahal itu tum pastinya kan jamak, kan gitu. Udah baca kuntum udah jamak dulu, mardho ini jamak. Ini isim apa ini? Ya, berarti mufradkan dulu lah. Mufradkan dulu maridun. Nah, baru paham dia sifatun musabbahah. Kan gitu, ya kan? Tentu demikian. Jangan cek mardhonya aja, itu ada kuntum jelas kok, ya kan gitu. Nomornya kan antum ya kan gitu. Nah ini murojaah ya gitu kan. Murojaah kayak gitu. Itu dikembangkan terus, itu penting, itu kan senjata kita itu. Biar bisa nahwu. Nahwu kan nunjuk nahwu itu kan. Nahwu hunak, nahwu huna. Lah kan gitu. Ya kan, oh nahwul jam'i, nahwul mufrad kan gitu. Nahwul musanna kan gitu. Nahwul jamid, nahwul mustaq kan gitu. Nahwu kan gitu kan, gitu nahwu. Maksudnya nahwu. Bisa nduding ya kan gitu kan. Bisa nunjuk itu. Itu nahwu demikian. Ya, tuwa in kuntum mardho. Dan jika kalian sakit, toharohnya tidak bisa apa? Toharohnya tidak bisa, tidak mampu menggunakan air. Ya kan, toharohnya tidak bisa menggunakan air jika kamu sakit. Au ala safarin, atau kamu safar. Apa toharohnya? Juga tidak bisa pakai air karena nggak punya, kan? Nggak punya air kan gitu, nggak punya air kan gitu, nggak punya air. Orang pergi kan airnya kan terbatas, nggak bisa bawa air banyak, air itu berat dan dibawa susah, ya kan? Ini juga nanti namanya dilakukan begitu. Jadi yang pertama, wa in kuntum mardho artinya tidak bisa menggunakan air. Yang kedua, au ala safar, tidak punya air. Makanya apa ilahnya tayamum? Dua kan? Punya tapi tidak bisa, atau bisa tapi tidak punya. Kan itu. Itu ilahnya apa? Tayamum kan? Kan gitu dong, kan gitulah tayammum. Ya kan dari sini ini, ya kan? Dari dua ini dari wa in kuntum maradha au ala safarin, kan gitu. Padahal batal. Kalau wudunya hilang. Kenapa hilang wudunya? Lah kentut. Ya kan? Kalau wudunya hilang, kan itu. Kalau wudunya hilang. Karena kentut.
atau karena apa? Karena buang air kecil. Karena buang air kecil. Karena buang air besar. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ja'a ahadun minkum minal ghaid. Kan gitu. Itu artinya ja'a ahadun minkum minal ghaid, itu penyebabnya. Ya, karena habis buang air. Berarti apa? Batal. Udah ini safar, dari rumah sudah wudu, ya kan? Enggak bawa air, malah buang malah kena hajat. Buang hajat, qadaul hajat, maka wudunya batal. Ya, wudunya batal, kan gitu. Wudunya batal. Au lamastumun nisa. Au lamastumun nisa. Lamastum ini fa-nya apa ikhwah? Fa fiilnya lam. Ainnya mim. Ainnya sin. Berarti lamasa yulamisu. Lamasa yulamisu. Lamasa yulamisu. Mulamasa. Lamasa yulamisu mulamasa. Itu kalau antum lupa, nggak bisa baca ini. Karena apa? Berkata Ibnu Abbas menafsirkan mulamasa. Apa mulamasa? Bingung kamu kan gitu. Padahal makna mulamasa adalah apa? Lamastum itu kan gitu, menafsirkan lamastum kan gitu. Ya kan nggak mungkin bilang menafsirkan lamastum, kan nggak bisa. Ya bingung lah gitu. Annahu fassara lamastum, ya kan bingung nanti. Ya kan? Ya tentu lamastum disorok dengan masdar. Ya kan? Itu kan begitu, sehingga fassara lamastum fassara mulamasah. Kan gitu. Berarti antum udah harus encer dulu bahwa mulamasa adalah lamastum. Ya kan? Masdar lah lamastum gitu, biar nggak bingung. Itu mesti lancar dulu tasrifnya kan gitu. Tuh makanya di murojaah itu, pokoknya nggak boleh lupa itu, nggak boleh lupa. Itu harus selalu dipakai terus. Kalau dipakai enggak lupa lah, dipakai terus kan begitu kan itu. Dipakai terus itu kan gitu. Di fassarul mulamasah, menafsirkan mulamasah. Enggak ada itu perasaan kata mulamasah dalam ayat, kok menafsirkan mulamasah, gimana malah pusing aku. Kan gitu. Lalu itu ada mulamasa, itu kan lamastum, itu kan mulamasa, ya kan itu kan bentuk masdarnya, kan itu. Ini ikhwah, Ibnu Abbas menafsirkan lamastum mulamasah nisa dengan apa ikhwah? Dengan jima. Apa sisi hebatnya tafsir Ibnu Abbas? Menafsirkan mulamasa dengan jima, bukan sentuhan tangan. Sentuhan tangan apa hubungannya dengan wudu? Kan gitu. Nanti akhirnya berarti bapak dari safar ketemu anak wedok dirangkul batal. Nah, itu berarti. Ya kan? Gitu akhirnya. Iya, batal terus begitu. Nah, itu. Jadi wudunya batal terus wudunya. Padahal anaknya ya piye nyambut bapake, kan maksudnya anake ra bapake. Jangan nyambut bapake nak, bapak biar sholat dulu. Kan adabnya safar kan kalau datang terus 2 rakaat kan itu kan sholat. Kan gitu adabnya
safar. Dirangkul anake ra sida salat kan gitu. Anake wis salaman, batal anake wedok. Nah itu. Jadi begitu kan demikian. Nah, itu pendapat yang lemah. Sini ditabirkan jima, apa balaghahnya? Balaghahnya adalah jaa ahadu minkum min laghaiti, itu adalah hadas asghar. Hadas asghar, tayamum karena hadas asghar. Ya kan? Tayamum sakit karena hadas asghar, terus tayamum. Atau safar hadas asghar, terus tayamum. Ya kan? Kalau lamastum nisa ditafsirkan dengan jima berarti hadas akbar. Hadasun akbar. Sehingga hadas akbar pun juga tayamum. Jika ingkungtum mardo tidak bisa menggunakan air. Atau antum ala safarin tidak punya air untuk mandi, ya kan? Harus akbar gitu untuk mandi juga tayamum. Ini sisi kuatnya pendapat sahabat. Sehingga jadi beragam. Jadi ini 4 semua punya makna sendiri-sendiri. In kuntum mardo tayamum sebabnya tidak bisa menggunakan air, lalu airnya banyak. Kan gitu. Ala safarin tayamum karena tidak punya air. Jaa ahadu minkum minal ghaiti, tayamumnya itu karena hadas asghar. Sebabnya kenapa harus tayamum? Karena mau sholat dia hadas, padahal dia safar, dia sakit kan gitu. Ya udah tayamum. Ini enggak nyanyi asghar, ini bahkan dia jima. Dia lamas tulis jima, dia enggak nyanyi Tuhan. Jadi jima ini, nah jima di waktu safar, enggak punya air. Ya kan? Jima di waktu sakit. Di waktu sakit. Nah gitu. Enggak berani mandi. Bagaimana? Ya tayamum. Nah ini gitu. Sehingga semua punya makna yang komplit. Sebabnya tayamum 2, tayamum mengangkat kedua macam hadas asghar maupun akbar ketika lamastum ditafsirkan dengan jima. Nah, ini ya kan. Ini mulianya dengan tafsir sahabat kan itu. Barakallah. Kan itu ya kan. Barakallah kan itu. Begitu maknanya kan demikian ya wahya begitu. Ya. Ya begini itu ya yang kita baca kali ini sampai situ dulu. Selesai tafsir sahabat. Insyaallah besok tafsir tabi'in. Bi'idni subhanahu wa ta'ala. Ya gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.